Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan sharing mengenai processing metode GPR ya, atau biasa kita sebut georadar. Jadi pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengolah data GPR. Di sini menggunakan aplikasi Reflexway ya. Jadi nanti sampai mungkin di tahap FK filter ya. Jadi mulai dari static correction sampai ke tahap FK ya. Oke, jadi di sini juga saya ada data yang udah saya gunakan ya. Jadi di sini saya coba open Reflexway-nya terlebih dahulu. Jadi ini bisa kita open, kita buka. Oke, jadi dari awal ini kita bisa coba buat project baru ya. Jadi kita bisa klik new project. Misalkan taruh di sini judulnya training ya. Training your radar. Nah, nanti ini tinggal di OK. Oke, jadi nanti kalau udah dibuat new project tinggal di apa? Tinggal kita masuk ke modul, kita ke 2D data analysis. Ya, kita klik aja ini. Oke, setelah itu nanti kita bisa masuk ke tahap awal ya, tahap uh, pada saat pembukaan aplikasinya itu blanknya awalnya seperti ini gitu. Jadi nanti data yang kita pakai ini diperlukan untuk melihat gorong-gorong dan kabel yang ada di bawah permukaan utilitas ya. Oke, jadi pertama kita impor data dulu, bisa ke bagian sini ya, simbol impor. Nah, di sini kita harus buat dulu semuanya ini sesuai dengan data yang kita punya ya. Seperti di sini data tipenya, saya pilih constant offset karena pergerakannya konstan. Terus input formatnya saya pilih yang ramak ya. Mungkin bisa pakai yang lain, mungkin ada ABEM atau mungkin yang lain ya. Yang saya pernah dengar ABEM, Radan atau ramak gitu ya. Atau Sequoia. Nah, di sini saya pakainya ramak. Nanti teman-teman bisa checklist control format, read trace chain, atau yang check existing ini juga harus di checklist ya. Nah, baru kita mulai ke convert to reflex. Nah, ini bisa kita klik, kita pilih data kita cari. Oke, jadi di sini saya menggunakan data yang ini ya, yang RD3 ada RD7. Jadi RD3 ini yang high high frekuensi ya, yang ini yang low ya. Jadi yang high itu dia yang dangkal, untuk yang low itu dia yang cakupannya cukup dalam, tapi biasanya resolusinya nggak sebagus yang high frekuensi ya. Nah, kita pilih yang ini. Saya pilih yang data 1719, sebetulnya datanya banyak ya. Jadi ada beberapa line, tapi saya coba pilih line yang ini untuk yang high frekuensi. Sini saya bisa klik buka ya. Saya klik buka. Oke, jadi nanti pada saat dibuka modelnya seperti ini. Kita bisa di exit aja. Nah, jadi pada saat kita open itu hasilnya seperti ini ya. Jadi ada semacam bidang ya, bidang reflektor yang mungkin bidangnya ini belum pada posisinya ya. Jadi nanti kita posisikan bidang ini ke bidang awal ya, atau di nolnya kita ke nolkan gitu. Oke. Jadi pertama kita untuk ke processing, kita bisa ke bagian starting correction or muting ya. Jadi kita koreksi static dulu, kita mulai ke move start time. Nah, jadi nanti gunanya move start time ini untuk uh, memposisikan si bidangnya ini ke posisi awal gitu. Karena ini kan mulainya nggak dari nol ya, dia langsung di bagian ke 10 ya, sekitar 10, atau di sini kalau kita lihat dari depth-nya itu di sekitaran berapa ini ya, sekitar 0 komaan ya, dia belum sampai 0 ya gitu. Jadi ini harus diangkat nanti. Nah, jadi kita mulai ke klik manual input, terus apply on example trace. Nah, ini bisa kita geser-geser ya, jadi ini untuk melihat uh, bentuk gelombangnya ya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau kita lihat itu sebenarnya startnya belum di awal ya.
jadi masih agak sedikit geser gitu. Jadi yang saya mau itu mungkin startnya sekitar di sini ya. Jadi sama seperti kalau kita mulai picking apa seismic refraksi ya. Jadi kita mulai dari di sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti di move start time ini harus kita geser ya. Jadi yang original itu yang tadi yang apa startnya itu tidak pada tempatnya gitu ya. Nah, nanti yang di filter ini nanti gelombangnya harus kita mundurin ya. Time-nya kita mundurin biar si bidangnya ini dia bisa posisinya sesuai di awal ya awal. Gitu. Nah, di move start time-nya kita bisa tuliskan misalkan pakai minus. Jadi teman-teman untuk dia untuk si gelombang itu bisa mundur ke belakang gitu. Nah, seperti minus 3 mungkin masih kurang, minus 4 mungkin masih kurang, minus 5 mungkin masih kurang, minus 6. Nah, oke. Berarti tadi menurut saya di sini berarti kira-kira pas ya di minus 6. Oke. Jadi kalau menurut teman-teman udah cocok eh, si gelombangnya ini posisinya udah di awal, berarti kita bisa di control panel processingnya kita taruh satu. Nah, jadi satu itu maksudnya untuk menandakan bahwa si move start time ini adalah proses pertama gitu. Nah, selanjutnya kita bisa ke sequence rock, klik sequence rock. Di sini juga sama. Teman-teman bisa uh, tambahkan ya sisi ini satu, terus di add current rock. Nah, jadi agar si proses yang move start time tadi masuk ke data sini ya, ke sequence processingnya dia ada terdata gitu. Proses-proses kita dari awal sampai akhir gitu. Nah, jadi ada ya di sini move start time min 6 nanosecond. Nah, jadi kita tinggal exit karena tadi udah di add current. Nah, baru kita langsung start di sini, klik start. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa posisinya ini udah mundur ya. Jadi udah pada tempatnya gitu. Jadi ini yang atas ini adalah before di apa moving start time, ini udah di after ya. Jadi udah pas gitu. Bidangnya itu udah di awal gitu. Oke, kalau kayak gini kita bisa coba klik yang ini ya untuk nanti yang bagian secondary yang di bawahnya ini nanti dia naik ke atas gitu. Klik, nah jadi kayak gini. Nah, kita bisa atur biar dia bentuknya full, itu bisa kita ke plot, kita ke option. Nah, di sini vertical splitnya bisa kita hapus. Nah, kita uncheck ya, terus kita close. Nah, jadi kelihatan. Jadi posisi bidang reflektornya ini dia udah di posisi posisi yang tepat gitu ya. Nah, kalau udah kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Kita bisa ke processing, lalu kita ke 1D filter ya. Kita mulai ke filter satu dimensi. Yang pertama dari subtract Mendewow. Jadi subtract Mendewow ini fungsinya itu untuk menghilangkan noise yang frekuensinya rendah, yang bisa dibilang itu dari instrumen ya, dari instrumen seperti apa gelombang langsung atau gelombang udara. Nah, itu nanti akan kita eliminasi. Nah, ini bisa kita lebarkan juga gelombangnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bagian di sini itu bentuknya masih bergerigi ya. Jadi nanti bagian gerigi ini, gelombang ini yang noise-nya ini, ya jadi yang bergerigi ini kita anggap sebagai noise. Ini akan kita haluskan gitu. Nah, kita bisa klik apply, ini jangan lupa diklik. Kita pilih aja time window-nya contoh 5. Nah, ternyata pada saat 5 di sini masih bergerigi. Nah, teman-teman di sini bisa coba atur aja yang sekiranya itu geriginya itu agak soft gitu ya. Nah, kita bisa coba-coba. Ini masih banyak geriginya ternyata ya. Jadi kita agak kecilin lagi. Jadi memang dia teman-teman bisa coba aja trial and error. Oke, tadi mungkin di bagian sini ya. Mungkin menurut saya bagian ini udah nggak terlalu bergerigi seperti yang ada di original ya. Jadi agak sedikit menghilangkan si noise-nya gitu. Nah, kalau sekira teman-teman udah, ini bisa processing labelnya dilanjutkan dua. Jadi maksudnya itu step kedua.
setelah tadi adalah si move start time ya. Nah, sequence proc-nya sama, kita update jadi 2, kita add current, baru kita exit. Baru kita klik start. Nah, oke. Nah, setelah udah kayak tadi, kita bisa mulai lagi ke sini. Jadi kita plot option, kita bisa lihat lagi full untuk uncheck vertical split. Nah, jadi mungkin nggak begitu jelas ya karena noise yang kita hilangkan juga nggak begitu pengaruh ya. Nah, baru kita lanjut ke gain. Jadi gain itu nanti fungsinya untuk memperkuat sinyal ya. Jadi sebetulnya nanti hasilnya akan lebih jelas gitu bagian bawahnya. Kita bisa ke processing, kita ke gain. Nah, di sini bisa kita pilih AGC gain. Jadi AGC gain ini nanti untuk memperkuat amplitude yang ada di sebelah sini. Jadi kita bisa window length-nya bisa kita coba-coba, misalkan dari 2 ya, saya coba 2. Nah, ini mungkin udah begitu jelas kelihatan ya untuk yang nggak jelas di sini, untuk yang gelombangnya hilang atau yang bisa dibilang nggak kelihatan itu kita perjelas gitu ya. Jadi biar semua yang ada di sini gelombangnya itu bisa kelihatan ya. Jadi scalingnya juga bisa kita kecilin ya. Terus untuk window tadi ini bisa kita perjelas, ya kita kecilin. Ya mungkin segini udah cukup ya. Yang penting apa bisa memperjelas atau memperkuat amplitude ya. Nah, di sini juga di filter spektrumnya kita bisa lihat ya bahwa yang tadinya hanya satu peak ini kita bisa lihat semua ya gitu. Nah, oke, kita lanjut ke processing 3, sekuennya juga 3, kita add current, kita exit, lalu kita klik start. Oke, ya memang terlihatnya seperti ini ya. Jadi karena kita perkuat gelombang, maka dia akan terlihat semua gitu. Hampir semua lapisannya bisa kita lihat. Tapi di sini juga masih banyak bercampur noise ya. Kita bisa klik ini. Oke, kita lanjutkan ke plot untuk lihat keseluruhan ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi gambarannya begini. Kita bisa coba menghilangkan noise-nya satu persatu ya, pelan-pelan. Kita mulai lagi ke bagian 1D filter ya. 1D filter kita coba ke bandpass frekuensi. Nah, jadi di sini nanti kita coba karena di sini originalnya terlalu noisy ya, jadi nanti untuk di filternya itu juga bisa kita cut ya. Kita bisa cut, nggak semua ini kita gunakan, jadi hanya beberapa yang kita pakai ya agar menghilangkan noise. Jadi di sini biasanya saya taruh lower cut off-nya 30, 50 ini saya sarankan aja ya. Ini 50, selanjutnya bisa 100 dan 150. Ini sebenarnya untuk mempermudah aja sih. Nah, nanti kalau ini tinggal teman-teman bisa mungkin kecilin ininya, sama mungkin bisa dinaikin bagian lower plateau-nya. Nah, jadi di sini bisa kelihatan ya. Jadi bagian yang original yang banyak sekali noise-nya, nah ini bisa kita redam ya, bisa kita eliminasi jadi sisanya hanya segini ya. Nah, nanti ini semua juga bakalan kita cut ya. Ada beberapa mungkin yang akan kita ambil ya. Oke, jadi udah mungkin kalau kita lihat di original spektrumnya masih berantakan, tapi kalau udah di filternya itu udah kita bisa lihat hanya uh, peak ini aja yang muncul gitu. Jadi di sini udah kita apa? Udah kita eliminasi ya, sudah kita ambil bahwa hanya frekuensi ini aja yang akan kita ambil gitu. Oke, baru kita mulai di sini 4, kita sekuen lagi 4, add, exit, baru kita start. Ya, jadi hasilnya udah agak bagus ya. Oke, tapi kalau saya lihat di sini bentuknya itu masih ada yang berulang ya di sini masih ada yang bentuknya itu multiple ya. Jadi seperti berulang-ulang ya. Jadi garis ada garis ada garis ada garis lagi gitu ya. Nah, ini juga harus kita hilangkan bentuk-bentuk multiple seperti ini ya. Oke, jadi setelah tadi kita lakukan apa? Bandpass frekuensi, baru kita bisa lanjut ke bagian uh, apa namanya migration ya. Kita bisa klik di bagian FK migration.
Nah, jadi velocity yang biasanya digunakan itu 0,07. Jadi sebetulnya migration ini digunakan untuk memper apa ya bahasanya memperbaiki bidang reflektor yang kalau kita lihat mungkin di sini itu bentuknya masih acak ya. Jadi bukan bidang reflektor yang sebenarnya ya. Jadi posisinya masih berantakan. Jadi nanti setelah kita gunakan FK ini, nanti posisinya itu akan betul ya. Itu. Jadi kita pilih 0,07. Di sini bisa kita lakukan processing 5, sekuen juga di sini 5, add. Nah, kita bisa start. Oke, ini kita tunggu aja. Ini masih proses. Oke. Nah, lanjut kita naikkan lagi ya. Oke. Ya, jadi hasilnya udah agak bagus ya. Jadi yang tadinya hancur, jadi kita udah bisa lihat bentuk-bentuk yang sekiranya itu bentuk-bentuk parabolik ya dari gorong-gorong atau mungkin uh, dari kabel ya, kabel-kabel utilitas yang ada di bawah permukaan. Oke. Nah, dari sini kita bisa lakukan lagi yang namanya background removal ya. Jadi nanti kita menghilangkan noise-noise yang apa yang masih ada di sini ya. Mungkin di bawah ini tuh yang masih cukup cukup rame ya. Di sini masih ada blur, jadi bisa kita hilangkan pakai background removal. Kita ke processing, kita ke 2D apa filter, kita ke background removal. Nah, background removal ini dia filter yang otomatis. Jadi kita tinggal klik background removal tadi, dia akan terfilter seperti ini nantinya gitu ya. Dia akan apa namanya terpotong ya. Jadi bagian yang tidak kita inginkan itu udah tereliminasi. Jadi seperti ini ya. Jadi bagian-bagian yang noisy itu udah diredam ya. Jadi bagian yang kita inginkan itu diperkuat. Oke, kita pilih 6. Sekuennya kita coba 6 juga. Kita tinggal start. Oke, kita bisa lanjutkan lagi ke atas. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi bentuknya udah lumayan jelas ya. Jadi nanti yang bentuk-bentuknya multiple tadi itu udah hilang ya. Jadi udah cukup jelas bagian perlapisannya. Karena ini dia high frekuensi, jadi bagian-bagian yang ada di dekat permukaan aja ya, yang mungkin dia cukup jelas ya, mungkin dari 0 sampai 2 meteran ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan yang namanya stack trace ya. Jadi stack trace itu untuk memperlemah sinyal dan menguatkan sinyal data gitu ya. Jadi seperti signal to ratio. Jadi kita bisa signal to noise ratio ya. Jadi kita ke processing, kita bisa ke edit trace, kita ke processing, ke 2D, kita ke bagian stack trace. Nah, di sini kita bisa taruh aja misalkan kita coba stacking aja 5 ya. Jangan 5 deh. Kita coba 4 aja. Nah, prosesnya sama ya. Kita taruh 7. Lalu kita start. Nah, jadi uh, bagian noise-nya itu udah cukup hilang ya. Jadi itu bagian datanya kita tumpuk ya, bagian data-data kita tumpuk 4 kali, sebanyak 4 kali untuk menghilangkan noise-nya. Oke. Ya, jadi gambarannya gini ya. Oke, udah cukup bagus ya, cukup jelas di bagian yang dangkalnya. Nah, untuk bagian warna sih teman-teman sebenarnya bisa ganti di sini. Jadi kalau warna ini seenaknya teman-teman yang mungkin ngelihatnya itu bagian-bagian mana yang kelihatan ya. Kalau saya sih bisa di gray enak sebetulnya, atau di rainbow 2 ya. Jadi kalau teman-teman bisa cek ini, kalau gray 3 ini malah nggak kelihatan ya. Ini blue blue gray red ya. Nah, ini teman-teman pilih aja gitu ya. Nah, lalu step terakhir itu kita masuk ke FK filter. Jadi nanti FK filter itu kita memilih atau mengambil rentang frekuensi yang hanya kita inginkan aja gitu, kita perkuat.
Kita bisa processing, kita ke bagian FK filter ya. Nah, di sini kita bisa klik generate dulu ya. Nah, jadi setelah di generate kita bisa lihat bahwa filter ya atau frekuensi yang paling strong itu adanya di sini ya. Jadi nanti ini yang akan kita pick ya, kita ambil gitu. Jadi cara ngepicknya itu kita tinggal gini aja, klik, 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 klik. Nah, kita ambil ini aja nih ya. Jadi setelah kita pick, kita bisa taruh 8, sekuennya kita taruh 8, kita add. Jadi kita start. Oke, kita tunggu. Oke, sip. Kita bisa balik lagi ke sini, option. Nah, jadi udah agak lebih jelas ya, dan bentuk lapisannya itu udah cukup kelihatan gitu. Oke, mungkin data ini saya waktu ambil ini nggak begitu bagus ya, nggak begitu bagus. Mungkin ada banyak noise juga ya. Nah, ini untuk di gray, di bagian gray scale-nya ya. Oke, jadi kalau di sini prosesnya udah selesai, sebenarnya teman-teman tinggal picking aja ya, mana bagian utilitasnya ya, mana bagian yang sekiranya gorong-gorong atau apa yang teman-teman cari gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa coba di sini ya, pakai semacam bentuk ini, apa namanya, eh parabola ini ya gitu ya. Ini juga bisa nanti untuk width, radius, angle ini bisa kita sesuaikan gitu. Ini yang menurut teman kira-kira aja ada di mana posisinya gitu ya. Itu nanti bisa dicoba. Mungkin saya coba di gray aja. Ini gray juga agak jelas ya. Mungkin di gray di sekitar sini ya. Nah, ini untuk bagian apa? Teman-teman di bagian radius atau apanya itu bisa diganti ya di sini ya. Misalkan saya coba sebentar. Saya coba ganti ya di sini width-nya mungkin ya, atau mungkin velocity-nya. Velocity-nya saya ganti jadi 0, oh, kalau 0,3 dia jadi agak ini ya, agak ceper ya. Mungkin tadi harusnya posisinya itu ada di sini ya. Saya coba ganti lagi jadi 0,5. Nah, harusnya posisinya tadi di sini ya. Ini saya coba uh, cut. Hmm. Nah, nanti teman-teman bisa coba aja ya bagian-bagian mana yang mau di ini ya. Tadi kalau itu hilangkan, teman-teman bisa klik remove ya. Nah, di sini nanti untuk velocity-nya bisa teman-teman ganti. Jadi ini bagian yang menurut saya gorong-gorong. Terus nanti ini bisa kita coba ganti lagi, misal jadi rainbow ya. Mungkin yang lebih jelas kelihatan. Ya, sama posisinya itu. Oh, satu lagi ada di sini, sorry. Nah, ya, ada di sini. Oh, sorry, sorry. Tadi satu di sini ya, satu lagi tadi ada di sini. Ya, jadi yang bentuk-bentuknya seperti bidang reflektor itu yang sebetulnya yang kita gunakan ya, teman-teman gitu. Ya, mungkin seperti itu ya untuk interpretasi dari GPR-nya ya. Jadi yang membentuk seperti kubah atau mungkin bentuknya parabolik itu hasil eh, pantulan ya, hasil pantulan gelombang dari bawah permukaan ke permukaan gitu ya. Jadi itu bentuk seperti adanya ini ya, utilitas ya gitu. Gitu. Jadi bentuk seperti setengah lingkaran ini karena bentuk utilitasnya ya, seperti kabel atau mungkin gorong-gorongnya, jadi itu bisa kita lihat. Oke, ya mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan ya untuk hasil pengolahan data GPR ini sampai di FK filter. Ya mungkin maaf jika banyak salah dari saya, banyak kesalahan teknis atau yang sebagainya. Jika saya ada salah kata juga saya mohon maaf. Saya tutup. Semoga bermanfaat.
Salam geofisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.